Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi bersama saya untuk membahas tentang fenomena yang lagi viral, yaitu tentang karyawan dari PT Trakindo Caterpillar yang tersambar petir pada saat melakukan kegiatan inspeksi di sana. Nah, sebagai acuan, ini adalah biodata kami. Ya. Jadi saya adalah dosen bidang teknik elektro dari UNJ yang sering memberikan materi-materi tentang teknik tenaga listrik. Nah, salah satu materi yaitu tentang proteksi petir. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan fenomena ya, yang sekarang sedang viral, yaitu seseorang yang tersambar petir. Mungkin kita masih bingung ini, kok bisa ada seseorang bisa tersambar petir, apalagi di kawasan industri. Nah, bagaimana sih nanti ke depannya ya agar kita terhindar dari hal-hal semacam ini? Oleh karena itu, nanti harapannya setelah menonton video ini, Anda menjadi lebih paham, lebih kompeten, sehingga harapannya kejadian-kejadian seperti ini dapat kita hindari. Nah, beberapa channel saya itu sudah kami isi dengan beberapa materi-materi terkait dengan electrical, baik terkait dengan trafo, terkait dengan motor listrik, generator, maupun materi-materi yang lain. Silakan nanti Anda mencari channel saya di sini. Ini nama channel saya yang sudah saya upload di channel YouTube. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, saya akan putarkan video dulu. Ini adalah video detik-detik pada saat karyawan ya dari PT Trakindo Caterpillar yang tersambar petir. Kalau kita lihat, ini karyawan sedang berjalan memakai payung, dia sedang berkomunikasi dengan HP, dia tersambar petir. Dan alhamdulillah kabarnya sekarang itu dia masih bisa diselamatkan ya, tidak terjadi akibat yang menyebabkan terjadinya kematian. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini beberapa fakta kejadian yang kami terima ya di grup-grup media sosial yang sudah banyak ya beredar, sehingga nanti saya akan menjelaskan ya kenapa seseorang itu bisa terkena ini dan bagaimana antisipasinya. Ini yang paling penting. Bagaimana kita mengantisipasi apabila nanti terjadi petir, terutama di tempat-tempat yang terbuka atau open space, baik di tempat kerja maupun bukan di tempat kerja. Nah, dari sini kami menangkap ada beberapa fakta temuan di lapangan. Yang pertama, ya jadi karyawan itu berjalan ya di lokasi dekat dengan alat berat ya, sedang melakukan inspeksi dalam kondisi cuaca itu hujan, walaupun kelihatannya hujannya tidak terlalu besar, dan di sana itu memang ada petir yang menyambar. Nah, ini terjadi kapan ya? Terjadi kalau berdasarkan laporannya di sini hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Nah, kita bisa lihat di sini. Jamnya jam berapa bisa kita lihat, jadi 16.05 ya. Di sini cabang head office Cakung ya. Jadi di sini terjadi pada saat karyawan tersebut berada dalam lingkungan kerja dan terjadi pada saat jam kerja. Karyawan sedang melakukan patroli, ya, pengecekan di lokasi. Ya. Pada pagi harinya, korban itu mengikuti briefing safety, ya. Dan berdasarkan laporan PT Trakindo Cat, ya di sini terdapat proteksi petir dan instalasi proteksi petir ini sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Hingga tahun 2022, bulan Januari, ini kondisinya masih layak pakai. Dan alhamdulillah ya, kabar baiknya,
ini pekerja, ya karyawan ini memakai APD, sehingga sambaran petir tadi itu tidak terlalu melukai, ya. Walaupun kalau kita lihat di sini berdasarkan analisisnya, ya APD-nya itu rusak parah, ya. Ini kalau kita lihat di sini fakta yang ada di lapangan, ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan informasi ya kepada Anda semuanya terkait dengan masalah petir. Petir ini bukan kejadian pertama, ini sudah kejadian yang berkali-kali. Kalau kita lihat banyak berita tentang masalah petir. Ini petir menyambar amunisi. Karena petir itu menyambar objek yang ada di bumi, salah satu yang terkena objek itu adalah gudang amunisi. Berapa korbannya di sini sampai 3.000 orang tewas terbakar oleh amunisi yang tersambar petir. Nah, ini adalah salah satu bahaya dari petir. Yang berikutnya, petir juga bisa menyambar rumah-rumah. Ya, ini salah satu berita di Detik ya, di mana rumah warga di Sragen tersambar petir hingga rusak parah. Berikutnya, petir juga bisa menyambar hewan ternak maupun hewan-hewan yang ada di alam liar seperti ini. Ini ratusan rusa tewas bersamaan karena tersambar petir. Totalnya di sini ada 323. Berikutnya, ini petir juga bisa menyambar bangunan, terutama bangunan yang tinggi seperti ini. Ini contoh bangunan adat Minang, di mana di sini ujung-ujungnya ada logam ya yang meruncing di sini. Ini pada tahun 2019, tepatnya di bulan Februari, ini juga tersambar petir dan hangus terbakar. Tidak tanggung-tanggung, yaitu bangunan Istano Bahasa, Pagar Uyung yang ada di Padang, Sumatera Barat. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu petir ya. Jadi petir itu adalah peristiwa peluahan muatan listrik alam yang terjadi di atmosfer. Jadi ini kalau saya gambarkan, ini adalah gambaran dari petir. Petir itu adalah peluahan muatan. Di sini ada kata-kata muatan. Peluahan muatan listrik alam. Jadi petir itu adalah listrik alami, bukan listrik buatan. Ini adalah energi primer. Nah, muatan petir ini dapat merambat melalui dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Jadi petir itu menyambarnya bisa dari awan ke awan atau bisa dari awan menuju ke bumi. Nah, energi petir ini sangat besar. Sampai sekarang energi petir belum bisa kita kendalikan. Belum bisa kita manfaatkan ya sehingga nanti kita simpan energinya. Sampai sekarang belum bisa. Oleh karena itu, karena di sini belum bisa kendalikan, maka akan muncul potensi bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya dia bisa menyambar apa aja, objek-objek yang ada di bumi. Yang pertama apa? Jaringan listrik, transmisi dan distribusi. Yang kedua apa? Bangunan. Yang ketiga rumah, kantor. Baik bangunannya maupun peralatan yang ada di dalamnya. Terutama peralatan-peralatan elektronika serta manusia dan ternak. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, perlu diingat ya, Indonesia itu berada di iklim tropis. Sehingga memiliki rata-rata hari guru per tahun itu cukup tinggi. Nah, nanti kita bisa lihat data statistiknya seperti apa. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas tentang proses terjadinya petir. Petir itu terjadi kenapa? Ya, jadi petir itu terjadi di awan. Awan di udara itu bergerak secara teratur dan terus-menerus. Nah, selama pergerakan ini akan berinteraksi dengan awan-awan lainnya. Sehingga akan menghasilkan muatan negatif. Nah, muatan-muatan ini lama-lama akan berkumpul pada satu sisi. Ya, dan sebaliknya pada sisi lain akan berkumpul muatan-muatan positif. Nah, bila terjadi perbedaan potensial antara awan dan bumi yang cukup besar, maka akan terjadi peluahan muatan listrik ini dari awan yang negatif menuju ke bumi yang lebih positif. Tujuannya apa? Ya mencari keseimbangan. Negatif dan positif itu tidak seimbang. Untuk menyeimbangkan ya yang dari negatif itu loncat ke yang positif.
Nah, pada saat elektron itu mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah yang dinamakan terjadi suara yang menggelegar. Di mana ini sebelum terjadinya suara yang menggelegar atau guntur itu disertai dengan kilatan cahaya. Jadi ada kilatan cahaya, nanti dia akan menghantarkan petir itu dari awan menuju ke bumi. Nah, petir yang cukup membahayakan ini juga petir awan ke awan maupun dari awan ke bumi. Objek-objek yang berada di awan juga bahaya. Contohnya apa? Pesawat. Objek yang ada di bumi apa? Contohnya ya kendaraan, bangunan dan lain sebagainya. Objek yang ada di laut, contohnya apa? Kapal. Nah, oleh karena itu nanti harus dilakukan proteksi. Nah, ini kalau kita lihat proses terjadinya petir ya. Jadi di sini petir itu terjadi karena adanya lompatan elektron-elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan lebih positif. Jadi di sini ada kumpulan awan yang bermuatan negatif ya. Nah, muatan awan ini nanti bergerak. Nah, bergerak nanti karena di bumi ini muatannya lebih positif, apabila dia batas ambang isolasinya sudah tidak bisa menahan, maka terjadilah lompatan di sini. Nah, kalau kita lihat ya, yang namanya petir itu mempunyai karakteristik. Karakteristik petir itu ada beberapa aspek yang bisa kita lihat di sini. Jadi petir itu mirip sebuah cambuk. Muatan listrik yang dikeluarkan oleh petir itu dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah main discharge. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini adalah energi yang sangat besar. Nah, selain adanya main discharge, di sini ada yang namanya step leader. Nah, step leader itu ya cabang-cabangnya tadi. Yang berikutnya ada streamer. Nah, ini yang yang energinya lebih kecil. Ini berdasarkan data dari National Geographic ya, yang memodelkan tentang karakteristik dari petir. Nah, berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata petir itu dapat kita lihat sebagai sebuah gelombang impuls yang dimodelkan dengan bentuk seperti ini. Ini bentuk gelombang impuls ya. Di sini petir itu adalah gelombang yang naik dengan tiba-tiba, turun secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, biasanya untuk petir itu disimbolkan dengan menggunakan waktu naik, yaitu adalah T1 atau TF, dan T2 atau waktu ekor, yaitu TF itu adalah front time, waktu ekor atau T2 itu tail time. Berapa nilai T1? T1 adalah waktu yang dibutuhkan sebuah petir dari titik 0 menuju ke titik puncak, atau menuju ke titik 0,9% dari nilai amplitudo dari petir. Nah, petir biasanya disimbolkan dengan tegangan dan arus. Ini adalah KV-nya, sedangkan arusnya adalah satuannya kiloampere. Nah, kita bisa melihat ya, gelombang petir itu waktunya sangat cepat. Berapa waktunya? T1 itu adalah 0 sampai 10 mikrodetik. Mikro itu sejuta ya. Sedangkan T2-nya berapa? Yaitu 10 sampai 100 mikrodetik. Nah, berdasarkan arusnya kita bisa lihat secara statistik. Sebenarnya petir itu secara umum yang paling sering terjadi itu berkisar nilainya adalah 40 kiloampere. Nah, kita bisa melihat ya, 40 kiloampere ini sangat merusak. Ini sangat besar. Ini sebesar 86%. 24%-nya itu 10 kiloampere. Semakin tinggi itu presentasinya semakin kecil. Bahkan petir bisa mencapai nilai 140 kiloampere atau bahkan lebih. Ini adalah beberapa pemodelan pengukuran dari karakteristik dari petir. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok petir bisa menyambar manusia? Pada saat terjadi petir, tadi sudah saya jelaskan, ya, petir itu adalah peluahan muatan listrik yang ada di awan menuju ke bumi. Nah, di bumi itu ada banyak objek.
Apa aja objeknya? Ya, ada gedung, ada pohon, ada manusia, ada ternak, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, apabila terjadi petir, maka dia akan menyambar objek apa saja yang ada di bumi. Nah, pada kasus yang ada di PT tadi, Trakindo Caterpillar, ya, petir itu menyambar karyawan. Nah, ini yang nanti perlu kita diskusikan. Kenapa? Ya, kenapa sampai bisa menyambar karyawan? Sehingga nanti ini bisa menjadi pembelajaran. Nah, ini banyak contoh, ya. Kita banyak lihat di berita-berita, banyak sekali pemain sepak bola terkena sambaran petir, orang yang berada di sawah terkena sambaran petir. Kenapa kok bisa tersambar di petir? Ya karena manusia ini berada di tanah lapang. Karena dia berada di tanah lapang, maka dia itu menjadi yang tertinggi di antara objek-objek yang lain. Ini pohon menjadi objek tertinggi, maka dia kena petir. Ini salah satu penyebab. Apakah selalu yang tertinggi? Tidak. Pada kasus tadi di PT Caterpillar itu tidak yang tertinggi, karena di sana ada gudang. Di sana ada alat-alat berat. Kenapa yang dihantam manusia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu kita perlu melakukan investigasi. Walaupun tadi dari laporan awal sudah disebutkan, ya, tetapi ini investigasinya belum menyeluruh, ya. Yang pertama kita perlu melakukan, mengapa di pabrik, ya, tadi ini Caterpillar tadi petir bisa menyambar karyawan. Yang kedua, apakah di sana sudah terpasang instalasi proteksi petir? Jawabannya tadi sudah. Dan sudah dilakukan periksa uji. Yang ketiga, apakah instalasi proteksi petir itu sudah didesain sesuai dengan standar oleh orang yang kompeten? Karena sudah dilakukan periksa uji, yang melakukan periksa uji juga biasanya dari naker, ya, atau dari SDM yang memahami tentang proteksi petir, berarti ini sudah. Yang berikutnya, apakah instalasi proteksi petir diinstal dengan baik? Mestinya sudah, karena tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Apakah instalasi proteksi petir sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian? Tadi jawabnya sudah. Apakah proteksi petir hanya memproteksi bangunan saja? Nah, ini yang nanti perlu kita pertanyakan. Yang ini yang penting. Kalau proteksi petir hanya memproteksi bangunan, berarti wilayah atau kawasan tadi itu masuk open space. Kalau wilayah open space, ya pasti ada kemungkinan terjadinya bahaya sambaran petir. Yang berikutnya perlu kita tanyakan, apakah proteksi petir itu sudah melingkupi daerah kerja dari PT Caterpillar tadi atau tidak? Jika yang diproteksi hanya bangunan, apakah sudah ada SOP atau instruksi kerja kepada karyawan pada saat bekerja saat hujan? Karena di sini ada potensi terjadinya petir. Berikutnya, apakah payung yang digunakan oleh karyawan tadi, karena tadi karyawannya pakai payung, apakah ujungnya terbuat dari logam? Nah, ini juga perlu kita pertanyakan. Karena ini bisa memicu, ya, petir itu untuk menyambar payungnya. Jadi yang diincar bukan orangnya, tapi payungnya. Karena payungnya itu lebih positif dibanding dengan muatan-muatan yang ada di sekitar. Yang berikutnya, apakah karyawan itu sedang berkomunikasi dengan menggunakan HP atau HT? Nah, ini juga nanti perlu kita bahas. Ada nggak sih pengaruhnya? Ya. Walaupun beberapa pakar menyatakan HP atau HT itu mempunyai frekuensi yang berbeda, tetapi ini bisa menjadi salah satu penyebab. Karena yang namanya frekuensi HP maupun HT itu dia memancarkan energi listrik di sana. Sehingga listrik dari petir ini bisa saja menyasar orang yang sedang menggunakan HP atau HT. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, itu hari buruhnya sangat tinggi. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, ya, berkaitan nanti dengan masalah hari buruh ini. Kita lihat ini di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Banyuwangi, ada di Jawa Barat, Bogor, ada Jawa Tengah, ada di Jakarta. Nah, kejadian ini kan di Jakarta. Kita lihat berapa hari buruhnya? 193. IKL-nya berapa? 52,88. Artinya apa? Kategori sangat tinggi.
Jadi karyawan, orang-orang yang berada di daerah Jakarta, di daerah-daerah Jawa Barat, ini perlu hati-hati. Termasuk di Jawa Tengah, ini Tegal juga tinggi. Jawa Timur itu relatif sedang, ya. Yang rendah itu daerah Cilacap, ya walaupun rendah di sini 85. Artinya apa? Dalam setahun terjadi 85 kali ya sambaran petir. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Untuk daerah-daerah Bali dan Nusa Tenggara itu relatif rendah dan sedang. Ya. Untuk daerah Sumatera ini juga relatif rendah, ada juga yang tinggi yaitu di Lok Semawe dan Medan. Ya. Berikutnya di Kalimantan itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Ya. Intinya apa? Kita tetap harus waspada berada di Indonesia karena memang hari buruh di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami tentang sistem proteksi petir. Nah, materi ini sebenarnya sudah saya bahas di materi-materi khusus tentang proteksi petir. Nah, di sini saya akan membahas tentang proteksi petir. Jadi proteksi petir itu nanti kita perlu, apa sih yang perlu diproteksi dari sambaran petir? Yang pertama adalah proteksi pada jaringan listrik. Yang kedua yang diproteksi adalah bangunan. Karena ini objek-objek yang sering terkena dari sambaran petir. Nah, untuk proteksi jaringan tenaga listrik itu yang perlu diproteksi adalah ya kawat fasenya. Ini di saluran transmisi maupun jaringan distribusi ya. Ini perlu diproteksi. Jangan sampai terkena sambaran petir secara langsung. Yang berikutnya peralatan-peralatannya. Karena petir itu apabila mengenai sesuatu objek, maka dia akan merambat. Nah, jangan sampai rambatannya itu juga menyebabkan peralatan-peralatan listrik itu rusak. Nah, sedangkan di bangunan itu nanti ada dua macam, yaitu sambaran langsung dan sambaran tidak langsung. Untuk sambaran langsung, kita memproteksi dengan menggunakan metode konvensional, metode elektrostatik atau radius, dan metode menggunakan radioaktif. Sedangkan untuk yang sambaran tak langsungnya ya nanti kita menggunakan SPD. Apa itu SPD? Surge Protective Devices. Jadi nanti kita menggunakan arrestor yang nanti kita pasang di instalasi listrik kita. Ada circuit breaker, ada earth ELCB, earth leakage circuit breaker, dan juga ada SPD atau arrestor. Nah, kalau diproteksi di sistem tenaga listrik, contohnya di mana? Nah, di sini. Ini adalah saluran transmisi. Ini saluran transmisi, maka kita perlu proteksi dari sambaran petir. Ini ada kawat fasenya di sini. Ini 1, 2, 3. Ini yang ada di kawat fasenya ada 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu, proteksinya pakai apa? Di sini pakai earth wire. Paling ujung sendiri. Tujuannya untuk apa di sini? Ya, ini untuk memproteksi agar petir tidak menyambar kawat fase. Karena kalau kawat fase kena petir, ini bahaya. Bahayanya apa? Akan terjadi gangguan listrik. Sehingga potensi terjadi pemadaman, bahkan bisa terjadi kebakaran. Yang berikutnya adalah untuk proteksi tidak langsung. Nah, proteksi tidak langsung biasanya nanti menggunakan arrestor. Arrestor biasanya digunakan untuk mengamankan peralatan-peralatan seperti misalkan isolator, ya, trafo, atau mungkin peralatan circuit breaker dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Ini pengaman-pengaman ya yang kita gunakan menggunakan road gap arrestor untuk mengamankan peralatan-peralatan listrik di mana? Di gardu induk. Misalkan untuk apa ini? Trafo ya, kita amankan dari situ. Isolator itu dengan menggunakan arcing horn supaya nanti isolator tidak terkena petir pecah, ini bahaya. Circuit breaker kita amankan di situ. Nah, ini adalah untuk di jaringan. Nah, ini contoh untuk pengaman proteksi petir pada trafo. Ini ada trafo. Ini bahaya sekali kalau trafo sampai tersambar petir. Jadi nanti perlu dipasang arrestor. Kalau kena petir nanti dia akan digroundkan. Sehingga nanti di sini perlu diamankan dengan itu. Bagaimana nanti desainnya, bagaimana instalasinya, bagaimana perawatannya, bagaimana nanti untuk reksa ujinya. Nah, ini menjadi PR bagi siapa? Ya bagi engineer, bagi teknisi.
bagi operator yang ada di industri. Baik itu di pembangkit, di transmisi, gardu induk, di industri, seperti tadi ya, di Trakindo, Caterpillar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas yang di pengaman untuk bangunan atau gedung. Jadi, tadi sudah saya sampaikan, petir itu bisa menyambar apa saja, objek-objek yang ada di bumi. Bisa menyambar secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja objek yang rawan? Tadi ini sudah saya jelaskan. Saluran transmisi, jaringan distribusi, menara atau tower atau tiang. Nah ini bahaya sekali. Berikutnya bangunan atau gedung. Pesawat udara, kapal, kereta, pohon, manusia, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengaman proteksi yang ada di gedung. Ini ada proteksi langsung, ini ada proteksi tidak langsung. Nah, jenis bangunan seperti apa? Ya, ini contoh tower. Ini contoh untuk menara Eiffel. Ini bangunan yang tinggi. Ini adalah bangunan tingkat ya. Bentuknya bisa hotel, rumah sakit, kampus, menara, tempat ibadah, gedung perkantoran, mal, apartemen, rumah susun, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diamankan. Nah, untuk proteksi bangunan dari sambaran petir ini sebenarnya ada amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang proteksi bangunan. Salah satunya adalah ada proteksi petir. Nah, proteksi petir nanti itu tujuannya untuk menyediakan jalur dengan resistansi rendah ke tanah. Energi dari petir harus dihubungkan langsung ke dalam tanah. Jangan sampai nanti menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ya. Karena apa? Petir tadi memiliki energi yang sangat tinggi. Dengan proteksi yang baik, bangunan menjadi aman, peralatan menjadi aman terhadap kerusakan. Sehingga nanti ini menjadi salah satu standar. Nah, proteksi di bangunan nanti kita bagi menjadi dua, yaitu proteksi eksternal. Eksternal itu di luar di sini, dan proteksi internal. Nah, standar yang digunakan untuk sistem proteksi petir itu seperti apa? Ada banyak standar. Di Indonesia kita menggunakan SNI maupun Permenaker. Ya. Yang kedua itu adalah kita menggunakan standar internasional atau IEC. Yang ketiga, kita bisa menggunakan standar Inggris, yaitu BS-EN 62305. Bisa kita menggunakan standar Amerika, yaitu NFPA 780. Standar Prancis itu NFC 17102, dan standar Spanyol, UNE 21186. Nah, ini beberapa standar yang perlu kita adopt, tergantung nanti teknologi yang nanti kita gunakan. Nah, gimana untuk perencanaannya? Nah, ini salah satu contoh untuk perencanaan sistem instalasi petir. Ini ada bangunan, nanti kita tentukan untuk instalasi petirnya, termasuk nanti untuk air termination-nya, termasuk nanti untuk ground, ini kabel ketanahannya, termasuk untuk pentanahannya nanti seperti apa. Desainnya seperti apa. Apakah ini sudah melingkupi untuk melindungi atau tidak. Nah, ini contoh yang lain untuk proteksi petir ya. Ini ada bangunan, bentuknya kota. Ini ada instalasi proteksi petir. Di sini untuk sudut pengamanannya, perlindungannya. Sehingga daerah sini, ini nanti aman dari petir. Nah, ini juga harus dijabarkan. Sampai berapa sini ini sudut perlindungannya. Jangan sampai nanti ada tempat-tempat yang tidak terlindungi. Sehingga nanti bisa berpotensi tersambar oleh petir. Nah, ini contoh untuk instalasi petir yang ada di rumah atau bangunan. Ini menggunakan instalasi petir yang konvensional dengan menggunakan metode Franklin maupun dengan metode sangkar Faraday. Jadi semua bagian-bagian yang memungkinkan berpotensi terkena petir itu dilindungi. Nah, nanti semuanya itu dihubungkan ke tanah, ke ground. Ya, ini dihubungkan ke ground, ke tanah, agar nanti kalau terjadi petir, maka energinya akan terbuang ke tanah. Nah, ini sama ya. Bagaimana nanti instalasi dari proteksi petirnya. Ini ada bangunan, ujung-ujungnya kita proteksi dengan menggunakan air termination atau splition.
Splitsennya nanti kita hubungkan kabel ke tanah. Nah, nanti kita hubungkan ya yang untuk proteksi petirnya sendiri, yang untuk groundingnya juga sendiri. Nah, berikutnya kita juga perlu memahami tentang proteksi kawasan. Seperti tadi ya yang ada di PT Trakindo Caterpillar. Apakah yang diproteksi hanya bangunan saja? Ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Apakah yang mau diproteksi hanya bangunan saja? Apa termasuk kawasan daerah kerjanya? Nah, untuk melakukan proteksi kawasan, maka kita bisa menggunakan proteksi menggunakan teknologi elektrostatik. Teknologi elektrostatik itu adalah pengamanan menggunakan tipe radius. Contoh di sini, ada suatu bangunan di sini. Misalkan di sini dipasang proteksi petir seperti ini, maka radius pengamanannya di sini. Maka wilayah ini, ya, kalau saya gambarkan di sini, lingkupannya adalah begini. Nah, ini akan aman dari sambaran petir. Demikian juga di sini. Ini ada bangunan di sini, kita pasang proteksi petir, maka wilayah amannya di mana? Ini ada yang di sini. Ini adalah wilayah aman. Sehingga nanti kalau kita beroperasi, bekerja di wilayah-wilayah yang terlindungi, insya Allah nanti akan aman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah di PT Trakindo Caterpillar tadi yang diamankan apakah hanya bangunannya saja? Tidak termasuk di kawasan tadi. Kalau di kawasan tadi ikut diamankan, mestinya orang tidak akan terkena sambaran petir. Nah, ini sama ya. Ini ada gedungnya, ini wilayah pengamanannya. Sehingga nanti ini bisa termasuk tempat parkir, ini kita amankan. Karena ini bahaya kalau tidak kita amankan. Termasuk nanti untuk ya jalan-jalan yang ada di sekitar bangunan, ya. Nah, prinsip untuk proteksi petir bangunan itu seperti apa? Ini prinsip proteksi petir yang menggunakan sistem proteksi konvensional. Jadi sebenarnya komponen dari proteksi petir itu cuma sederhana. Ada satu yang namanya air termination atau air terminal atau splitsen. Yang kedua ada kabel yang turun dari atas ke bawah. Yang ketiga ada elektroda pentanahan. Nah, persyaratannya apa? Elektroda pentanahannya nanti harus diukur menggunakan earth tester. Berapa nilainya? Testernya harus kurang dari 5 ohm atau maksimumnya 5 ohm. Kalau untuk yang radius itu harus kurang dari 1 ohm. Ini yang pakai konvensional. Tadi yang pakai radius seperti ini tadi, nah ini harus kurang dari 1 ohm. Kenapa? Agar energi dari petir itu terbuang cepat ke dalam tanah. Nah, sekarang ini tips bagi kita semua apabila kita mendapati situasi dan kondisi terjadi petir. Apa langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jika kita berada di luar ruangan, misalkan di lapangan atau di jalan atau di sawah atau di tempat-tempat yang berpotensi kita itu tersambar petir, ya, terutama sekali pada posisi hujan serta muncul kilat, ya, maka langkah kita itu segera masuk ke dalam ruangan. Masuk kemana? Ke rumah boleh, ke bangunan yang ada boleh, ke mall, ya, atau ke toko, atau ke sekolah, atau ke kampus, ya, atau masuk kendaraan, mobil. Ini yang pertama. Yang kedua, jika sedang menaiki sepeda motor bagaimana? Apabila kita berada di jalan yang lapang, luas, ya, di mana di situ tidak ada pohon-pohon, ya, maka kita perlu berhenti dan cari tempat berlindung yang aman. Karena kita akan menjadi objek yang paling tinggi di situ, sehingga nanti petir akan mudah menyambar kita. Ya. Yang ketiga adalah jangan berlindung di bawah pohon. Ini kadang-kadang kalau kita hujan kan kita suka berlindung di bawah pohon. Nah, ini hati-hati karena pohon itu akan rawan terkena petir. Kalau pohon terkena petir, kita berada di situ, maka kita akan menjadi rambatan dari energi petir itu.
Yang keempat, ya, jika ada tiang listrik ya kita perlu menjauh di situ karena tiang listrik akan menjadi sasaran petir. Terutama tiang listrik yang tidak diproteksi. Kalau tiang listriknya diproteksi, insya Allah aman. Yang berikutnya menara, ini juga sama. Antena atau tower atau bangunan tinggi yang tidak diproteksi. Kalau dia terproteksi, insya Allah aman. Tapi kalau tidak, ini bahaya. Ini kalau saya lihat banyak antena-antena untuk komunikasi yang banyak tidak menggunakan proteksi petir. Nah ini potensi bahaya. Yang kelima, jika berada di kolam renang yang terbuka atau sungai atau danau, maka segeralah keluar dari situ dan menjauh. Yang keenam, jangan berada di sawah. Kalau kita berada di sawah ya segera kita pulang ya. Atau di lapangan apabila kita sedang bermain sepak bola atau olahraga di tanah lapang, hati-hati. Atau di taman yang terbuka, di mana di situ tidak ada pohon-pohon yang tinggi, kita hanya berada di situ di taman yang terdiri dari pohon-pohon yang rendah-rendah, maka kita menjadi yang tertinggi. Kenapa ya? Karena kita akan menjadi sasaran dari petir. Jika berteduh di luar ruangan, ya atur jaraknya 3-5 meter. Karena nanti kalau ada orang terkena petir, nanti kita akan tersambar juga. Sehingga kita perlu mengatur jarak. Yang ke-8, menghindari menggunakan peralatan komunikasi saat terjadi petir. Walaupun ini banyak pakar yang mengatakan frekuensinya berbeda. Tetapi saya tetap berkeyakinan bahwa walaupun frekuensinya berbeda, ini bisa menjadi salah satu penyebab. Yang terakhir adalah hindari menggunakan payung yang ujungnya terbuat dari logam. Sehingga kalau kita memilih payung, pilihlah yang ujungnya dari plastik atau dari kayu. Sehingga lebih aman dibanding dengan yang payung yang ujungnya dari logam. Nah inilah beberapa hal yang nanti perlu kita perhatikan berkaitan dengan masalah proteksi petir. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.